Seorang penjamret menjadi sasaran amukan warga di Jalan Bunga Rampai, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku sebelumnya ditangkap warga usai gagal menjamret ponsel seorang wanita dokter gigi yang sedang menelpon di pinggir jalan. Korban yang mempertahankan ponselnya sempat terseret motor pelaku hingga akhirnya ditolong warga. Pelaku yang babak belur dan tidak berdaya kemudian diamankan polisi yang datang ke lokasi dan dibawa ke Polsek Durensawit. Sementara akibat terseret, korban terluka dan dibawa ke rumah sakit Pondokopi. Nah, dia di pinggir mobil itu, pinggir mobil saya. Tiba-tiba dia pakai mobil bapak. Saya pakai mobil saya. Jadi saya pakai mobil, saya habis di air biru, di air sambil nunggu Gojek, istri kan di luar. Pegang handphone dia nunggu Gojeknya. Tiba-tiba motor tuh langsung nyaut, langsung Berdua ya? Sendirian dia kayaknya. Katanya berdua. Oh, berdua ya? Saya nggak tahu tuh. Tiba-tiba sudah kabur aja. Polisi kini memburu rekan pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Sementara satu pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Durensawit untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Sebuah gedung bekas sekolah digerebek warga dan polisi di Desa Kalisat, Ponorogo, Jawa Timur. Di lokasi polisi menemukan 4 orang remaja yang diduga pelaku pencurian. Sementara barang bukti yang ditemukan diantaranya sepeda motor yang telah dibongkar dan sejumlah uang tunai. Penggerebekan ini berawal dari laporan warga yang kehilangan sepeda motornya. Setelah pencarian polisi dan warga berhasil menangkap salah seorang pelaku yang akhirnya menunjukkan tempat persembunyiannya. Ya itu dihuni orang-orang anak-anak itu. Dikira anak-anak itu mungkin ya kurang mampu, akhirnya dikasih wong, kalau ada makan dari polsek ini dikasih loh Pak. Ya. Terusnya masyarakat sekitarnya buat ngertos nih Bu. Di tempat itu. Ya kaget Pak, wong mau naik aman-aman aja loh Pak. Ya sekitarnya kan polsek, gandeng polsek. Kini para pelaku diamankan di Mapolsek Ngerayun, Ponorogo untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Aulina Iyasya. Inilah Jurnal Lintas Ainus Pagi selengkapnya. Pemirsa, tawuran 2 kelompok pelajar di ruas Jalan Pejaten Barat Raya, Jakarta Selatan pecah. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam. Dua kelompok pelajar sekolah menengah atas terlibat aksi tawuran di ruas Jalan Pejaten Barat Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Keduanya saling serang menggunakan senjata tajam seperti celurit hingga parang untuk melukai lawannya yang sesama pelajar. Salah satu pelajar yang tertinggal oleh kelompoknya sempat terkena sabetan senjata tajam dan masuk ke dalam kios pedagang untuk meminta pertolongan. Belum diketahui apa penyebab dari kedua kelompok pelajar ini melakukan aksi tawuran dan belum diketahui juga dari mana asal-usul para pelajar ini bersekolah. Gue lagi nunggu orderan tuh, posisinya tiba-tiba langsung bentrok gitu doang. Ada yang sempat kena sabetan, cuman dipisahin tuh lama kemudian. Terus yang kena sabet sih nggak ngapa-ngapa, masih bisa lari lagi. Tapi habis itu udahan. Itu anak sekolah apa gimana Bang? Anak sekolahan itu. Tidak ada korban jiwa dalam aksi ini. Warga mengaku resah dengan adanya aksi tawuran pelajar yang mengganggu pengguna jalan yang melintas. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Warga Desa Aik Batu, Sumatera Utara geger dengan penemuan jasad seorang pedagang es di dalam gudang. Diduga jasad sudah meninggal 5 hari sebelum ditemukan warga. Seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi membusuk di dalam sebuah gudang di Dusun Cikampak Pekan, Desa Aik Batu, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sebelumnya warga mencium aroma tak sedap dari sebuah gudang yang diketahui ditempati oleh seorang pria yang merupakan pedagang es. Petugas kepolisian sektor Torgambah bersama petugas medis yang mendapat laporan langsung mengevakuasi jasad. Dari kondisi jasad saat ditemukan, diduga korban sudah meninggal 5 hari sebelum ditemukan warga. Untuk pemeriksaan yang kami temukan, dia seorang diri di dalam gudang tersebut. Tidak ada istri, tidak ada anak. Menurut informasi dari
pemilik gudang yang ditempatinya memang dia menumpang seorang diri. Keluarganya di Pulau Jawa, merantau gitu. Untuk pemeriksaan di tempat kejadian kita sudah lakukan, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dilihat daripada medis ini suatu penyakit dalam ya, penyakit dalam ini Pak. Diketahui warga yang meninggal adalah seorang pria bernama Muhammad bin Untung, umur 61 tahun, warga Jawa Tengah. Kini korban telah dijemput dan dimakamkan oleh salah satu keluarganya yang berada di Kecamatan Torgambah, Labuan Batu Selatan. Dari Labuan Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang ayah menganiaya anaknya hingga histeris di pinggir jalan. Aksi ini mendapat banyak kecaman dari warganet dan telah dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Seorang pengendara mobil merekam aksi penganiayaan seorang pria terhadap anak kecil di pinggir jalan di kawasan Surabaya Selatan, Jawa Timur. Sang anak digendong dan dicubit oleh pria yang diduga adalah ayahnya. Mirisnya, si anak yang sudah meminta ampun masih saja dicubit oleh pria tersebut hingga banyak mendapatkan komentar dari warganet. Kejadian ini pun langsung dilaporkan warga ke polisi dengan menautkan ke akun media sosial Polda Jawa Timur. Kita sampaikan di sini, begitu kita dapat apa sih namanya itu ya? Video. Bukan video, kiriman. Ya, kiriman video, kiriman WA dari manapun, kita langsung dari Reskrim itu langsung melakukan penyelidikan. Dimulai dari CCTV yang ada di sekitar lokasi. Usai mendapat laporan dugaan penganiayaan, unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya langsung ke TKP dan berhasil mengamankan pria terduga pelaku. Pelaku berinisial GA dan merupakan ayah kandung dari balita tersebut. Akibat perbuatannya, sang ayah balita terduga pelaku terancam dikenakan pasal tentang kekerasan kepada anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Seorang spesialis jamret ponsel dan penadah barang curian diringkus polisi di Pekanbaru Riau. Dari kedua pelaku, petugas menyita belasan unit ponsel berbagai merek senilai hampir ratusan juta rupiah. Seorang spesialis jamret ponsel berinisial FL dan penadah ponsel curian berinisial LZ diringkus polisi di Pekanbaru Riau. Pelaku FL telah 33 kali beraksi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Pelaku yang sudah menjalankan aksi menjamret sejak 1 tahun lalu menargetkan korbannya, pengendara motor wanita. Aksi pelaku terungkap setelah polisi melacak kode identitas perangkat resmi ponsel di sebuah toko jual beli ponsel. Polisi kemudian memancing membeli ponsel bekas kepada pelaku melalui LZ. Pelaku yang terpancing berhasil diringkus polisi beserta dengan barang buktinya. Dan pada awalnya memang setelah interogasi penadah ini, dia tidak mengakui siapa yang menjual seperti itu. Namun dari hasil penyelidikan kita dapat meyakinkan bahwa besoknya kita berhasil memancing si pelaku untuk membeli kembali handphone yang akan dijual seperti itu. Polisi menyita 14 unit ponsel berbagai merek yang diduga merupakan hasil kejahatan. Selain itu, polisi mengamankan 3 unit ponsel dari LZ selaku penadah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosiriza, iNews melaporkan. Ya, sempat viral di media sosial orang tua yang menduga bayinya tertukar di sebuah rumah sakit di Jakarta. Orang tua bayi itu akhirnya mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, meminta anggota komisi mengungkap kebenaran dalam kasus tersebut. Pasangan muda Muhammad Rauf dan Feni mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka membawa sejumlah berkas sebagai bukti terkait dugaan tertukarnya bayi mereka di rumah sakit. Pasutri warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melahirkan bayi pada 16 September 2024 lalu. Mereka mengaku pihak rumah sakit tidak menunjukkan bayinya, sementara sang ayah hanya dimintai mengazankan bayi tanpa dijelaskan kelengkapan anggota tubuh serta jenis kelaminnya. Dari keterangan Rauf, ada tai lalat pada wajah bayi yang meninggal, sementara bayi yang dilahirkan istrinya tidak memiliki tai lalat.
Ironisnya, bayi yang diduga tertukar tersebut justru dikabarkan pihak rumah sakit telah meninggal dunia. Karena bayi saya tuh dari awal lahir, ibunya nggak diperlihatkan. Setelah bayi dibawa keluar, saya langsung azanin. Setelah itu anak saya dibawa buru-buru ke ruang NICU. Pas diajanin itu Pak, ya, dikasih lihat petunjuknya ini lengan, ini lengkap ini. Sementara pihak rumah sakit telah mendatangi Rauf dan menyatakan bersedia mengawal pemeriksaan dugaan bayi tertukar termasuk menanggung biaya tes DNA. Kesepakatan dalam suasana yang penuh kekeluargaan dan intinya kami dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih akan memfasilitasi proses pemeriksaan DNA untuk menguak kebenaran. Rauf dan istrinya berharap anggota KPAI bisa mengawal kasus tersebut guna mengungkap kebenaran dugaan tertukarnya bayi mereka. Dari Jakarta, Randi Sanjaya Anyus melaporkan. Pasca insiden keracunan dalam satu keluarga hingga menewaskan satu anak balita di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, polisi melakukan penyelidikan. Hasilnya korban diduga berupaya mengakhiri hidup akibat terjerat pinjaman online. Pasca kejadian satu keluarga keracunan hingga mengakibatkan satu orang balita meninggal dunia, di Desa Manggis, anggota Satreskrim Polres Kediri langsung melakukan penyelidikan. Sementara ayah dan ibu dalam kondisi kritis. Dari hasil penyelidikan, korban sengaja meminum racun tikus lantaran terjerat pinjaman online dan mendapat teror penagihan secara terus-menerus hingga menyebabkan stres. Belum diketahui jumlah pinjaman online tersebut lantaran ponsel yang digunakan masih dalam keadaan terkunci sehingga harus menunggu korban sadar. Itu dari keluarga kita sinyalir terlilit pinjol. Karena terlilit pinjol terus akhirnya dia bingung terus berniat mengakhiri hidupnya. Nah itu yang berinisiatif menurut informasi awal karena memang itu si terduga pelaku karena kita masih terduga karena belum kita lakukan pemeriksaan itu si istrinya. Sebelumnya, video amatir warga merekam saat anggota polisi mengevakuasi seorang balita yang tewas diduga akibat keracunan di Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penemuan berawal saat anak pertama menelpon saudaranya untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di lokasi, saudaranya terkejut mendapati satu keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu dalam kondisi lemas, sementara anak kedua mereka tewas. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, Ainus melaporkan. Kesal seorang warga nekat hendak bakar kantor desa dengan BBM bercampur oli. Usai jeda, tetap di Jurnal Lintas Ainus Pagi.